Kali ini tidak hanya satu, ada 3 buah cerita horor yang akan Mimin bacakan buat kalian. Dari akun Twitter @krepilogi berjudul Ambulan Jenazah Korban Mutilasi, Kejadian Langka di Rumah Sakit, dan Rumah Angker Duren 3. Bagaimana? Tidak sabar mendengarkannya? Kalau begitu langsung saja. Selamat menyimak, karena kalian memang pemberani. Waluyo, 75 tahun, sepi dalam masa tua. Anak-anaknya sudah mapan dan hidup berjauhan. Istrinya sudah meninggal dan karib kerabat satu persatu tinggal kenangan. Waluyo tidak banyak mau. Yang penting hidup tenang dan mati dalam damai. Namun, yang sederhana pun kadang sukar terwujud. Saat istrinya meninggal beberapa tahun lalu, putra-putri Waluyo memberi saran agar ayahnya pindah ke panti jompo. Rumah di kota Bekasi biar saja, nanti bisa dipakai untuk lebaran dan tahun baru atau kapanpun saat berkumpul. Sayangnya, Waluyo tidak mendengarkan saran itu. Bagi Waluyo, jangankan meninggalkan rumah, membuang majalah mode yang biasa dibaca istrinya saja sudah mustahil. Pendek kata, ia takkan pergi. Biar aku tetap di rumah, jangan dibikin ruwet toh, masih ada Diki. Diki telah bertahun-tahun membantu keluarga Waluyo. Ia direkrut saat istri Waluyo memerlukan orang untuk bantu-bantu usaha sambilan makanan beku. Selepas kematian sang istri, bisnis tersebut dilanjutkan dengan cara bagi hasil. Kepala 3 belum menikah tetapi mau menikah. Itulah Diki. Namun, Waluyo selalu punya banyak cara mencegah dia pergi. Satu waktu Waluyo menaikkan bagian untuk Diki, di kesempatan lain ia malah menjanjikan modal usaha. Diki menunggu janji itu hingga pada waktunya ditagih, akan tetapi Waluyo kembali membuat alasan. Katanya tunggu akhir tahun sembari mendapatkan pengganti yang cocok. Tidak sulit sebenarnya memahami motif Waluyo. Dia hanya tidak ingin sendirian karena sepi. Bagi Diki, hal itu menjadi persoalan serius. Lebih-lebih, majikannya senang menahan uang bagi hasil penjualan walau memang dibayarkan pada akhir tahun. Meski demikian, Diki menunggu bulan demi bulan hingga tutup tahun. Waluyo pun membayarkan uang sesuai bagiannya. Tetapi ketika Diki siap-siap pamit, majikan kembali menahan. Alasannya, tunggu sebentar lagi, penggantinya sudah ada tetapi belum bisa segera datang. Beberapa bulan sesudahnya, rumah Waluyo tiba-tiba sunyi. Beberapa orang yang berkunjung untuk membeli makanan beku agak bertanya-tanya. Baik Waluyo maupun Diki tampaknya pergi. Namun, para pembeli dan tetangga tidak mengira ada apa-apa. Tidak lama kemudian, Sugeng, anak lelaki Waluyo, datang. Dia cemas lantaran ayahnya tidak bisa ditelepon. Rumah dalam keadaan terkunci, sementara lampu-lampu menyala. Dibantu warga sekitar, akhirnya pintu rumah dibongkar paksa. Pedalaman rumah itu rapi dan bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Sugeng segera memeriksa tiap sisi rumah, tetapi ayahnya tidak ada. Begitupun Diki. Sugeng mengira Diki pergi membawa sang ayah. Sejumlah orang bersaksi bahwa 3 hari yang lalu Diki masih melayani pembeli.
Malah, siang harinya ia menerima pengiriman stok dari distributor. Sugeng pun membenarkan hal itu. Katanya ia menemukan freezernya penuh. Hari itu, Sugeng memutuskan bermalam di rumah sang ayah. Ia juga sudah membuat laporan di kantor polisi di samping terus mengumpulkan informasi dari semua pihak. Pagi harinya, Sugeng kembali menggeledah rumah ayahnya hingga hal-hal terkecil, berharap menemukan petunjuk dari situ. Dan ia akhirnya melihat kejanggalan dari penemuan sebuah gerinda tanpa mata di bawah meja dekat kamar mandi. Karuan saja, Sugeng langsung membongkar area sekitar situ, hingga ia menemukan beberapa helai rambut yang telah memutih menempel di tembok luar kamar mandi. Tampak pula bercak warna coklat di tembok itu. Firasat buruk menghantui. Lantas Sugeng meminta bantuan salah seorang tetangga untuk membongkar rumah. 1 jam kemudian, akhirnya terbukti kalau firasat buruk itu benar. Waluyo sudah tewas. Tubuhnya dipotong beberapa bagian dan ditaruh terpisah di bawah tumpukan makanan beku. Aparat kepolisian dapat mengungkap kasus itu dengan cepat. Diki ditangkap di tempat persembunyiannya yang masih di Jawa Barat. Ia mengaku gelap mata karena selain selalu dihalangi pergi, korban juga sering berkata kasar dan membentak. Adapun jasad korban, setelah selesai diperiksa guna melengkapi berkas acara pemeriksaan, segera dikembalikan agar bisa dimakamkan. Dalam hal ini, keluarga korban memilih penyedia jasa ambulan swasta. Husaini pagi itu sedang bersantai sambil memberi pakan ikan di halaman rumahnya hingga sebuah panggilan masuk. Ada yang meminta jasa ambulan untuk mengantar jenazah dari Bekasi menuju Sragen. Ia juga diberitahu semua informasi yang berkaitan dengan jenazah. Lelaki itu tidak bisa menolak, bukan karena alasan cuan melainkan karena sebagai penyedia ambulan. Ia memang tidak bisa menolak. Apalagi kalau sudah menyangkut jenazah, katanya wajib diterima meski uangnya tipis. Husaini pun bergegas, mengingat akhir pekan. Ia bisa minta ditemani anaknya Ali untuk gantian menyetir. Singkat cerita, Husaini berangkat berdua siang hari pukul 2. Rencananya, mereka akan berjalan beriringan dengan mobil anak-anak kurban. Biasanya, cerita Husaini, tiap kali membawa jenazah ia selalu merasakan adrenalin meluap. Entah mengapa, timbul dorongan untuk secepatnya sampai di tujuan. Namun, hari itu berbeda. Dia justru mengemudi lebih tenang. Mungkin disebabkan itu adalah pengalaman pertamanya membawa jenazah mutilasi. Meski ia sudah diberitahu kalau jenazah telah diperlakukan sedemikian rupa agar tetap nampak utuh. Ambulan Husaini menempuh rute melalui jalan tol Cikampek, Pantai Utara hingga Weleri, Salatiga, dan seterusnya. Jalur tol tahun itu belum selengkap sekarang. Baru keluar Cikampek, Husaini sadar mobilnya ternyata sudah terpisah dari iring-iringan. Sepanjang gilirannya menyetir, lelaki itu tidak menjumpai keanehan sedikit pun. Dia pun mengaku sebetulnya jarang betul mengalami kejadian yang mengherankan saat membawa jenazah. Malah menurutnya, membawa ambulan sama saja dengan mengangkut barang. Sehabisnya Weleri, Husaini digantikan Ali. Anaknya yang satu ini cukup mengerti jalan. Husaini mempercayakan perjalanan pada Ali sepenuhnya sehingga ia bisa beristirahat barang sebentar. Husaini tidak sadar
Berapa lama ia tertidur? Ali yang membangunkannya. "Pak, kita hampir sampai." Refleks Husaini melek. Ia melihat Ali berbicara pada seseorang minta ditunjukkan alamat. Segera ia sadar. Posisinya berada di sebuah jalan raya yang menghubungkan Sragen Purwodadi. Dari titik itu rupanya sudah dekat ke alamat. Tanpa kesulitan berarti ambulan sampai di tujuan. Orang-orang langsung menyambut kedatangan jenazah dengan tangis duka yang meluap-luap. Jenazah lekas diturunkan, lalu dibawa ke sebuah rumah. Itu adalah rumah orang tua Waluyo yang ditempati adik ragilnya. Jenazah Waluyo direncanakan untuk dimakamkan malam itu juga di pemakaman terbatas milik keluarga. "Jam berapa sekarang?" Husaini bertanya pada anaknya. Ali menengok jam tangan dan ia langsung kaget bukan alang kepalang. "Jam 7? Baru jam 7. Kenyataannya sudah begitu. Mobil pengiring belum lagi tiba dan Husaini kemudian diberi kabar bahwa mereka masih tertinggal jauh di Pemalang. Secepat-cepatnya dari Pemalang ke Sragen adalah 6 jam. Mestinya pun begitu. Waktu tempuh Bekasi Sragen normalnya 12 jam. Husaini dan Ali tidak habis pikir betapa itu mudah terjadi. Tetapi karib kerabat mayit amat berterima kasih dengan kegesitan mereka mengantarkan jenazah. Kata Sugeng, "Tidak apa-apa, dimakamkan saja segera, lebih cepat lebih baik," ujar seseorang kepada Husaini. Jadi, apa yang menimpa mereka berdua? Mereka bahkan tidak mengerti. Semua terasa wajar, sama sekali tidak ada yang aneh. Ali mengatakan dirinya hanya fokus ke depan, satu-satunya yang ada dalam kepalanya adalah mengantarkan jenazah secepatnya. Kedua orang itu lalu mencoba mengemudi lebih cepat sepanjang perjalanan pulang. Hasilnya, berangkat dari Sragen pukul 10 malam, tiba di rumah jam 9 pagi. Dulu pernah mobil bapak saya jadi harum menusuk sampai berhari-hari setelah mengantar jenazah seseorang. Pernah juga mobilnya bergerak maju mundur semalam sebelum mengantar jenazah ke Cibarusah. Tetapi kejadian Pak Waluyo ini lebih membuat saya heran, cerita Ali. Peristiwa ini berlangsung tahun 2006 atau 2007. Aku mengubah beberapa alur dan detail peristiwa tanpa menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan inti kejahatan pelaku. Pembunuhan disertai mutilasi kerap terjadi di wilayah Bekasi sejak dulu. Sebagian kasus tidak berhasil diungkap, bahkan menjadi rahasia yang cukup banyak diketahui, bahwa aparat kepolisian terkadang dibantu paranormal demi memecahkan kasus mutilasi. Kejadian langka di rumah sakit. Aku sedang menjaga ibu yang dirawat inap, lalu bertemu pria ini, Aris namanya, yang juga sedang menjaga ayahnya. Perjumpaan berlangsung beberapa kali di kantin RSUD Bekasi, hingga ia menuturkan pengalamannya beberapa tahun sebelumnya yang begitu membekas, bahkan di benakku. Aris berkawan lama dengan seorang pria namanya Hashim. Kawan sejak kecil sampai SMA. Hubungan mereka lalu terpisah lantaran Aris pindah dari Bekasi ke Indramayu pada awal dekade 1990-an. Di era itu, sekali berpisah anggap saja tidak akan jumpa lagi. Waktu berlari larat tidak bisa dikejar. Aris lulus kuliah, bekerja. Ayahnya pensiun, ibunya wafat, lalu ia pindah pekerjaan sampai terdampar lagi di Bekasi. Untuk kali ini gantian dia yang merawat sang ayah.
Bukan kebetulan, Aris memilih rumah di daerah Rawalumbu. Masa kecilnya hingga beranjak dewasa berkisar di sana. Oleh karenanya, suatu hari ia mencoba mengorek masa lalunya, mendatangi lingkungan yang dulu. Namun kenyataan hampir semua sudah berubah. Hasyim telah lama pindah. Ada yang berkata Hasyim pindah masih di seantero Bekasi. Ibunya sudah meninggal saat pindah sebelum tahun 1995. Namun, Bekasi itu bukan barang kecil. Lebih luas bahkan dibanding Singapura dan Jakarta jika digabung. Aris belum menyerah. Benak sudah tanggung bernostalgia. Maka dicarinya kawan lamanya di Facebook. Ia tanyai teman-teman SMA satu persatu. Namun hasilnya nol. Kata mereka, Hasyim benar-benar lenyap setelah lulus. Mulai dari situ pencarian berakhir. Kalau takdirnya bertemu pasti akan terjadi. Begitu pula kebalikannya. Dan hidup terus berjalan sebagaimana mestinya. Satu ketika, Aris bepergian akhir pekan ke Bogor bersama keluarga. Bertemu orang asing, mengobrol satu sama lain. Lalu Aris belakangan tahu kalau lawan bicaranya ternyata adik kelas 3 tingkat di SMA. Dan itu menjadi pembuka takdirnya tentang hal lain. Si adik kelas mengaku bekerja di sebuah pabrik FMCG di Bekasi. Dan ia dibantu masuk oleh kakak kelasnya bernama Hasyim. Karuan saja, Aris jadi meledak semangatnya. Ia bertanya sangat banyak dan sekaligus bersyukur bahwa kawan lamanya hidup dengan baik. Katanya, Hasyim duduk di bagian purkesing. Karirnya bagus, anak 2 dan benar. Bahwa ia menetap di Bekasi tidak berjauhan dengan tempatnya bekerja. Aris meminta nomor ponsel kawannya dan segera dihubungi. Akan tetapi tidak dijawab. Kata adik kelasnya, Hasyim memang jarang menggubris nomor di luar keluarga dan kerabat saat akhir pekan. Namun, ia pun sudah mengirim pesan dan berjanji akan memberitahukan hal itu secepatnya. Aris pulang lebih cepat pada Ahad pagi lantaran dikabari pembantu bahwa kondisi ayahnya memburuk. Tidak mau ambil resiko. Begitu tiba di rumah ayahnya segera dibawa ke UGD rumah sakit. Gulanya naik sangat tinggi sehingga kata dokter diperlukan rawat inap. Sore hari, Aris menerima pesan dari nomor Hasyim. Dia sangat gembira dengan itu. Hasyim berjanji akan menghubunginya lagi setelah ia pulang dari Lampung untuk sebuah acara tur klub motor yang diikutinya. Pukul 6 esok paginya, ada telepon masuk. "Hai Aris, apa kabar? Masih ingat suaraku?" "Hasyim kan? Ah, lama tidak ketemu. Apa kabar? Maaf, aku langsung merepotkanmu. Tadi malam aku jatuh dari motor. Aku dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Yang ku butuh adalah darah AB. Lantas langsung ingat kamu. Kamu mau? Oke, aku segera ke sana." Aris tiba di rumah sakit 1 jam kemudian. Sayangnya, nyawa Hasyim tidak tertolong. Waktu kematiannya pukul 6:50, kata dokter yang menangani Hasyim. Korban mengalami pendarahan hebat di bagian perut akibat tertancap besi proyek jalan. Sejak tiba, ia sudah tidak sadarkan diri. Aku tidak punya informasi lebih banyak tentang penutur kisah. Perjumpaan di rumah sakit sama halnya dengan pertemuan para penumpang di sisi jendela kereta, akrab tetapi segera terlupakan. Akan tetapi, kisah tersebut masih membekas di pikiranku. Dan Aris, meski berpisah puluhan tahun, pada akhirnya ia turut menyolatkan dan menguburkan jasad kawannya.
Bahkan pertemanan itu bermanfaat hingga akhir hayat. Sebagai penutup, aku kira penting mengatakan bahwa aku pribadi tidak percaya arwah orang mati dapat berkomunikasi dengan manusia. Jin yang melakukan itu, terlepas apa tujuannya. Rumah angker Duren 3. Sumber kisah ini adalah klien tesisku. Dia sendiri yang mengalaminya saat masih kuliah sarjana. Lokasi rumah di Duren 3 Perdatam, tidak terlalu jauh dari Potlot TMP Kalibata atau TKP polisi tembak polisi. Ramli, asli wong Kito, datang ke Jakarta dari Empat Lawang, dulu Lahat, pada tahun 2005. Seperti banyak perantau, Ramli ikut kerabatnya tinggal sebuah rumah besar di Duren 3 dengan 7 kamar dan diisi 13 orang. Dengan Ramli, genaplah 14. Rumah tersebut disewa tahunan dan patungan. Hampir semua penghuni adalah mahasiswa. Kebetulan, saat Ramli datang rumah sudah ditempati 2 bulan. Ramli menempati kamar dempet balkon. Sendiri mulanya, tetapi akhirnya satu temannya pindah untuk mengisi kamar itu. Dari sini saja sebetulnya sudah aneh. Kenapa temannya mesti tinggal bertiga padahal ada kamar kosong? Kawan Ramli yang satu ini, yang kemudian membocorkan apa yang terjadi. Rumah gedong itu rupanya angker. Yang paling sering, katanya beberapa kali kalau mandi diganggu. Pintu kamar mandi digedor bahkan ditendang. Dan pelakunya yang pasti bukan para penyewa. Ramli mengaku dirinya tidak takut pada soal semacam itu. Namun, tidak takut bukan berarti tidak dapat giliran. Satu malam, ia makan bersama di meja makan besar. Kebetulan ada 2 orang sedang diam-diaman sehabis baku pukul satu sama lain. Suasana pun jadi agak kaku. Tiba-tiba, makan malam yang kurang akrab itu berubah ribut. Pasalnya, seorang yang sedang bermasalah ini menuduh temannya menendang tulang keringnya dan ia jelas mengaduh kesakitan. Anehnya, yang dituduh tidak terima. Jadilah mereka baku pukul lagi. Keduanya dilerai lalu disingkirkan. Sisanya kembali makan. Namun, konyol. Hal yang sama terulang. Seorang kawan Ramli yang lain juga ditendang. Malah ia sampai terjungkal. Mereka pun sadar kalau itu adalah gangguan supranatural. Alhasil makan malam dilanjutkan sendiri-sendiri. Ramli bercerita, ada satu anak namanya Zul yang doyan betul mabuk. Suatu malam, ia membawa pulang berbotol-botol lalu mengajak siapa saja yang mau untuk minum bersama. Terkumpul beberapa orang. Pesta siap dimulai. Tetapi Zul entah bagaimana tahu-tahu bertingkah aneh. Zul meniru suara perempuan, mengoceh yang bukan-bukan. Bahkan ia berlagak sedang memacak, memakai lipen, juga menceplak-ceplak bibirnya seperti umumnya wanita, habis pakai lipen. Mulanya itu dianggap lucu. Anak-anak berdatangan untuk menonton. Sampai Zul kemudian berteriak-teriak sambil menjambaki rambut gondrongnya hingga rontok sebagian. Barulah semua menganggap itu serius. Lambat laun, Ramli mengalami sendiri kejadian-kejadian aneh. Pernah juga ia digedor-gedor saat mandi. Yang paling membuatnya jengkel ialah ketika seisi kamarnya berantakan dan ia jadi terbangun untuk menegakkan lemari roboh, juga membereskan benda-benda berceceran. Dari 14 penghuni, wajar saja kalau ada yang takut. 4 bulan setelah Ramli tiba, kawan sekamarnya memutuskan pindah kos di tempat lain.
Hanya saja Ramli bersikeras tidak peduli. Di kampung katanya lebih seram. Jika Ramli masa bodoh, ada juga yang menaruh perhatian. Satu ketika, seorang kawannya berkata, terlepas benar tidaknya, bahwa pernah ada pembunuhan di rumah itu, korbannya ibu dan anak. Dia mengaku mendapat informasi dari warga setempat yang masih ingat peristiwa tersebut. Satu informasi dapat memancing orang lain untuk menggali informasi lain. Di hari lain, penghuni yang satu mengatakan itu bukan pembunuhan, melainkan bunuh diri ibu dan putrinya. Konon, mereka terhimpit banyak masalah selepas kematian sang kepala keluarga. Entah mana cerita yang benar. Adapun Ramli tidak berminat mencari tahu. Yang penting tinggal di kamar luas, murah, memang itu pilihan yang masuk akal juga. Namun, dia pun tidak dapat mencegah kawannya pindah. Pada bulan ke-7 sejak ia tinggal hanya tersisa 8 orang. 8 orang ini, kata Ramli, besar juga nyalinya. Tetapi, sebesar-besarnya nyali lingkungan juga bisa mempengaruhi. Alhasil dari 7 kamar, yang terpakai cuma 4, semua penghuni menetap berdua satu kamar. Ramli kerap dihinggapi mimpi buruk. Satu ketika, pernah pula, ia melihat wanita tua termenung di balkon. Di waktu yang lain, ia mendengar seperti benda berat terjatuh dari balkon, namun sekali lagi sikapnya bodoh amat. Meski demikian, ada kalanya semua orang dipaksa berpikir bijak. Penyebabnya yaitu salah satu penghuni ditemukan hampir saja tewas digilas truk. Dia mengalami sleepwalking pada lewat tengah malam, berjalan sendirian dalam keadaan tidur ke arah perempatan Pancoran. Sleepwalker itu buru-buru pindah. Semua orang pun jadi berpikir ulang, kecuali alasan ekonomi yang penting dipertimbangkan juga. Puncaknya terjadi pada bulan ke-10 sewa. Ceritanya 7 orang berkumpul di balkon sambil bergitar, lalu perkumpulan itu mendadak dikacaukan suara perempuan tua sedang memarahi seseorang. Omelan misterius itu berlangsung agak lama diiringi suara tangis wanita lain. Saat suara-suara itu reda, dikira tidak ada yang lain. Ternyata salah. Satu orang, kawan Ramli, rupa-rupanya kena pengaruh. Ia hilang pikiran, suka mengomel bahkan mengamuk. Dan kalau berkata, suaranya mirip perempuan misterius yang tadi mengomel. Si kerasukan malam itu bisa dipulihkan sadarnya. Tetapi tidak mau makan dan minum, suka termenung macam orang kurang akal. Keadaan terus seperti itu sampai 2 hari 2 malam. Akhirnya dibawa dia ke rumah seseorang untuk diservis. Untunglah, si kerasukan ini masih bisa diperbaiki. Hanya saja, Ramli dan kawan-kawan disarankan betul segera pindah. Kalau sudah terlalu sering. Artinya jin di rumah itu memang tidak suka dan bisa saja berbuat lebih jauh. Singkat cerita, para penghuni yang tersisa di rumah itu pindah tidak lama kemudian saat masih tersisa sewa 2 bulan.